run. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nikita Dinda dengan NPM 21010 dan partner saya Khalifatul Fitri Soliha dengan NPM 21020. Sini kami adalah praktikan laboratorium simulasi komputer dari kelompok 58. Di sini kami akan mempresentasikan jurnal modul 4B kami yang berjudul Analisa Bottleneck dan Produktivitas pada Stasiun Kerja Packaging pada produk coklat di PT Nyoklat dengan menggunakan SIM. Selanjutnya abstrak akan dibacakan oleh manusia. Selanjutnya saya akan menjelaskan abstrak. PT Nyoklat adalah perusahaan industri yang bergerak dalam bidang produksi coklat yang menghasilkan dua produk coklat, yaitu coklat hitam dan coklat putih. PT Nyoklat menghadapi masalah produksi karena sering terjadi kemacetan pada stasiun kerja packaging yang mengakibatkan penurunan probabilitasnya dan hilangnya kepercayaan dari customer. Sehingga PT Nyoklat ingin melakukan sebuah analisa kemacetan atau bottleneck dan produktivitas stasiun kerja packaging. Analisis ini dapat dibantu menggunakan sebuah software bernama FlexSim. Dalam software FlexSim, simulasi produksi ditampilkan dalam bentuk 3D. Simulasi ini dilakukan untuk mengetahui jumlah produk yang masih dalam proses dan tingkat produktivitas berdasarkan presensi processing dan idle. Ada 4 kegiatan pada stasiun packaging, yaitu seal, inspeksi, packaging, dan pathway. Hasil analisis simulasi dengan menggunakan software FlexSim menghasilkan 2 output, yaitu dashboard work in process yang dapat mengetahui jumlah produk yang masih berada dalam proses, di mana diketahui dari stasiun kerja packaging dapat diketahui bahwa jumlah produk terbanyak yang masih diproses ada pada antrian coklat putih sebanyak 331 produk. Output yang kedua adalah dashboard state bar yang menampilkan presentase idle dan proses time dalam bentuk diagram, dan diketahui pula bahwa mesin packaging satu mendapatkan tingkat produktivitas paling tinggi dikarenakan memiliki presensi idle sebesar 0,20% dan presentase processing sebesar 99,80%. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa hal yang harus ditindaklanjuti adalah pada proses antrian coklat putih dengan permasalahan keterbatasan kapasitas mesin seal dan mesin inspeksi sehingga terjadi penumpukan atau antrian coklat yang terlalu banyak. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Pada penelitian kali ini melakukan penelitian pada produksi coklat di PT Nyoklat. PT Nyoklat merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dengan hasil produksi berupa coklat. Setiap bulannya PT Nyoklat terus mengalami peningkatan produksi yang disebabkan semakin meningkatnya permintaan dari konsumen di pasaran. Namun semakin meningkatnya permintaan konsumen menyebabkan permasalahan produksi pada PT Nyoklat, tepatnya pada sistem kerja packaging yang mengalami kemacetan, sehingga perlu dilakukan penyelesaian permasalahan stasiun kerja packaging agar produktivitas perusahaan meningkat dan dapat memenuhi permintaan konsumen secara tepat waktu. Proses packaging merupakan salah satu proses penting dalam proses produksi, terutama pada PT Nyoklat. Packaging dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis. Pengelompokan pengemasan dalam konteks logistik tersebut antara lain yaitu pengemasan primer, yaitu bahan yang membungkus dan mewadahi langsung suatu produk. Pengemasan sekunder, yaitu untuk menyatukan beberapa pengemasan primer. Dan pengemasan tersier, yaitu pengemasan untuk menangani pengemasan sekunder dalam jumlah lebih banyak untuk penyimpanan di gudang ataupun pengangkutan dalam kontainer. Pada penyelesaian permasalahan di PT Nyoklat dapat dilakukan dengan bantuan software FlexSim. Software FlexSim adalah perangkat lunak berbasis PC yang berfungsi untuk memodelkan, simulasi, dan visualisasi proses bisnis. FlexSim adalah perangkat lunak yang menampilkan gambar 3D untuk teknologi proses, teknik simulasi, teknologi artificial, dan teknik data handling. FlexSim menggunakan prinsip drag and drop sehingga dapat memiliki banyak kelengkapan serta inovatif. FlexSim digunakan untuk membuat suatu model di mana skala dan tampilan yang diberikan berupa 3D visual. Dengan tampilan tersebut akan lebih terlihat secara detail dari segi lini produksi atau defisiensi lain
dalam sistem dengan lebih indah. Selanjutnya yaitu ada metodologi penelitian. Flexim adalah perangkat lunak yang tepat dan mudah dioperasikan untuk simulasi. Semua model simulasi dibuat dengan skala dan ditampilkan menggunakan 3D visual. Dengan begitu kita dapat melihat dan mengenali bottleneck di lini produksi atau defisiensi lain dalam sistem dengan lebih mudah. Di mana pada masalah di PT Nyoklat adalah adanya kemacetan dan ketidakproduktivitas alur produksi pada stasiun kerja packaging, sehingga menimbulkan permasalahan seperti terjadi keterlambatan pesanan, sehingga masalah ini dapat diselesaikan dengan analisis alur produksi menggunakan bantuan software Flexim. Yang pertama yaitu ada tahapan pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang dikumpulkan terdiri dari data sekunder atau bukan wawancara yang didapatkan melalui data histori PT Nyoklat yang berupa data pengamatan waktu aktivitas produksi coklat pada sistem kerja packaging yang dapat dijadikan sebagai data pengolahan dalam studi kasus, analisis, bottleneck, dan produktivitas pada stasiun kerja packaging produk coklat di PT Nyoklat menggunakan software Flexim. Data-data yang dibutuhkan yaitu yang pertama yaitu ada data layout lantai kerja pada stasiun kerja packaging di PT Nyoklat. Yang kedua ada data kegiatan pada stasiun kerja packaging di PT Nyoklat yaitu seal, inspeksi, packing, dan pathway. Yang ketiga yaitu data material handling produksi coklat pada PT Nyoklat. Dan yang terakhir yaitu data waktu pengamatan aktivitas produksi coklat pada stasiun kerja packaging di PT Nyoklat. Di sini ada tabel data pengamatan kegiatan inspeksi produksi coklat di PT Nyoklat. Setelah melalui proses seal dan inspeksi, produk diarahkan menuju mesin kombiner dengan menggunakan konveyor yang mengirim produk ke mesin berbeda sesuai dengan warnanya. Mesin kombiner berfungsi untuk menggabungkan produk yang lolos inspeksi dengan pellet sebagai media pengepakan. Proses ini memerlukan waktu selama 60 detik. Selanjutnya yaitu ada tahap pengolahan data. Yang pertama yaitu mulai, selanjutnya ada studi pustaka dan juga studi lapangan. Selanjutnya ada perumusan masalah. Selanjutnya ada penetapan batasan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Selanjutnya yaitu ada pengumpulan data, yang datanya itu ada 4. Yang pertama ada data layout lantai kerja pada stasiun kerja packaging di PT Nyoklat. Yang kedua ada data kegiatan pada stasiun kerja packaging di PT Nyoklat yaitu seal, inspeksi, packing, dan pathway. Yang ketiga yaitu data material handling produksi coklat pada PT Nyoklat. Dan yang terakhir yaitu data waktu pengamatan aktivitas produksi coklat pada stasiun kerja packaging di PT Nyoklat. Selanjutnya yaitu ada pengolahan data menggunakan software Flexim, verifikasi, validasi, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, dan yang terakhir yaitu selesai. Selanjutnya di bab 3 ada hasil dan pembahasan, tapi sebelum membahas di bab 3 ini akan dijelaskan mengenai pengaplikasian software Flexim. Jadi terlebih dahulu melihat video berikut ini. Jadi sebelum kita lanjut ke hasil dan pembahasan, alangkah baiknya kita untuk melanjutkan ke penjelasan software Flexim. Yang pertama kita buka software Flexim, lalu kita ke new model, ini tetap dengan second, meter, liter, lalu kita klik OK. Sini kita atur set time-nya terlebih dahulu. Biar gampang saya menggunakan date and time untuk waktu berhentinya itu di jam sore. Jadi sekitar 28.800 detik. Membalikkan saja. Lalu yang pertama kita lakukan adalah untuk membuat layout. Di sini kita ini kan mempunyai masalah mengenai di stasiun packaging yang memiliki beberapa kegiatan. Itu kita membuat layout yang terlebih dahulu. Yang pertama di sini ada sort, lalu ada dua antrian di sini, lalu kita ada prosesor, dua prosesor di sini, lalu kita lanjut ke membuat konveyornya. Yang pertama kita straight conveyor terlebih dahulu, kita kira-kira saja panjangnya, lalu untuk yang curve seperti ini.
ini, lalu akan biar bagus. Nah, ini konveyernya harus sejalan ya ke sana. Ini udah benar berarti. Lalu kita membuat satu source lagi, nanti sumber paletnya. Lalu ada dua mesin combiner. Nanti ini kita akan merename satu. Setelah sudah seperti ini, lalu kita menambahkan dua view lagi di sini. Lalu setelah itu kita ada menggunakan rak ya di sini, juga di sini. Lalu kita membuka nih, menggunakan transportasi ASR di tengah-tengah. Nah, untuk ini lalu kita membuat ini ada dispatcher, lalu ada operator, biar nggak jauh aja, lalu ada transporter di sini dan juga task executive. Nah, setelah ini jadi, langkah selanjutnya adalah kita menghubungkan menggunakan rantai A. Rantai A, pertama kita di sini terlebih dahulu ke source 1, ke combiner, ini lalu lanjut ke view 1 ini. Nah, ini pakai rantai A ini ke sesama fixed resource ya. Nah, karena untuk menghubungkan fixed resource queue dengan ASR vehicle ini kita harus menggunakan rantai A. Dan kemudian kita sambungkan lagi ke lalu menggunakan rantai S lagi untuk menghubungkan dispatcher ke Q1, lalu ke Q2 dan ke mesin combiner 1 dan mesin combiner 2. Ketika sudah menghubungkan rantai-rantainya seperti ini, kita lanjut ke pengeditan dari layout. Kita klik source. Nah, ini kita memakai inter alpha item dengan flow itemnya kita anggap saja coklat itu nanti hasilnya itu box ya. Lalu kita lanjut ke triggers ini, kita klik plus, kita klik on creation, lalu kita tambah data di sini, lalu kita set item by percentage. Nah, kan diketahui kita tambah lagi lebih dahulu. Kita akan dibaginya 60 dan 40%. Kita ganti ini berarti 60 dan di sini 40 seperti ini. Nah, lalu kita tambah lagi visualnya, kita ke set color by keys. Nah, kita kan ada dua, maka kita tambah dua seperti ini. Yang pertama kita akan menggunakan colornya itu
kita untuk coklat hitam maka kita pakai hitam, color black, dan di sini kita pakai color black. Lalu kita apply seperti ini, lalu kita lanjut ke flow. Nah, di flow ini kita itu port by case. Nah, kita kan ada dua portnya seperti ini, berarti port 2 berarti kita juga case 2 berarti kita ke port 2 seperti ini. Lalu kita apply, sudah selesai, tapi kita jangan lupa untuk ganti di sini untuk kedatangan tempat. Lalu kita apply, sudah selesai berarti. Lalu ini kita ganti, lanjut ke view 1, kita ganti namanya terlebih dahulu biar mudah. Ini kita pakai coklat hitam. Nah, untuk maksimum kontennya kita menggunakan 6 seperti ini. Lalu kita ke flow, kita ke use transport seperti ini. Lalu kita apply, lalu kita oke. Begitupun juga dengan yang view yang kedua. Ini berarti kita coklat putih dengan maksimum kontennya 400. Lalu untuk flow-nya ini kita use transfer seperti ini. Lalu kita apply, oke. Lalu kita lanjut ke prosesor. Di sini ada proses mesin seal. Nah, untuk proses time-nya kita asumsikan menjadi 30. Lalu kita apply, lalu lanjut ke prosesor kedua. Ini tuh adalah inspeksi. Nah, untuk proses time-nya ini kita harus melakukan expert fit terlebih dahulu. Nah, diketahui untuk data expert sheet-nya adalah pakai berikut. Kita copy saja. Kita lanjut ke flexsim, ke statistik, expert fit, lalu kita ke new, lalu oke. Lalu enter data, lalu paste, oke, dan lalu model ke automate fitting. Di sini ketahui distribusi terbaik adalah distribusi beta. Lalu lanjut ke application, simulation representation, pakai flexsim, oke, lalu kita copy seperti ini. Lalu kita kembali ke flexsimnya. Proses time-nya kita ganti dengan yang kita sudah buat di expert. Jangan lupa untuk mengganti trim dan forum current ini. Lalu kita apply, lalu kita lanjut ke configure. Di sini ada tambahan decision point. Yang pertama di sini, lalu sini, dan yang ketiga di sini. Lalu kita untuk itunya triggernya kita add new creation, berarti on continue. Sini kita tambah send item by case. Lalu kita tambah seperti ini. Untuk yang case defaultnya kita ke dp2, untuk yang case satunya kita juga ke dp2, dan juga untuk yang case 2 nya ini kita ke dp3 seperti ini. Lalu kita sudah apply, lalu oke. Nah, lanjut kita ke source yang di sini. Kita ganti ke sumber palet, kita apply, lalu flow item class-nya kita ganti menjadi palet. Lagi oke. Lalu lanjut ke mesin combiner 1. Di sini itu berarti adalah mesin packaging 1. Untuk proses time-nya kita ketahui adalah 60.
Lalu kita use operator sini, lalu kita ke combiner, target quantity-nya kita ganti ini apply. Oke, itu pun juga dengan mesin packaging 2. Ini proses time-nya 60, use operator dan combinernya target quantity-nya 4, lalu oke. Lalu di sini untuk view dan selanjutnya, sini maksimum kontennya kita ketahui 600. Lalu kita ke flow, kita use transport ini. Lalu apply, oke. Itu pun dengan yang ini kita ganti nama dulu, yaitu gudang sementara 1. Lalu yang ini kita ganti berarti menjadi gudang sementara 2 dengan maksimum kontennya. Flow-nya kita use transport apply. Itu kita lanjut ke rak, dimana rak ini kita menggunakan place in bin, ya ini first blood yang place in levelnya juga first level. Lalu untuk maksimum kontennya itu apply. Lalu kita ke B ini, number of B nya kita akan tambahkan sampai ke 50. Kemudian kita terus aja seperti ini, apply, oke. Lalu sama dengan rak 1, rak 2 pun kita juga ganti seperti untuk maksimum kontennya ini 400 dan stable-nya yang B nya 5. Nah, kita sudah seperti ini jadinya nanti. Lalu kita lanjut ke dispatcher. Nah, ini kita ganti ke shortest distance. Nah, ini view-nya tetap store by text priority, kita apply lalu oke. Nah, kan di soalnya itu ada di jam istirahat ya. Nah, caranya itu kita klik salah satu fixed resource, lalu ke breakdown, lalu add, lalu kita add timetable. Nah, lalu di sini kita tambahkan fixed resource-nya, ada source, queue, processor, combiner, dan rak. Kita select, lalu kita ke table. Ini kita ke daily repeat, kita tambahkan di jam 12 sampai jam 1 siang. Nah, ini nanti artinya mereka ini akan berhenti kerjanya dari jam 12 sampai jam 1. Kita pastikan saja. Sudah apply, oke. Lalu jika sudah seperti ini, kita coba lihat apakah dia benar berhenti jika di jam 12. Kita ganti dulu menjadi date. Kita cepatkan saja. Di jam 12 mereka diam tadi, berarti aktivitasnya sudah benar.
Lalu kita lanjut untuk ke dashboard. Yang pertama kita klik dashboard di sini, lalu add dashboard. Lalu di sini kita pilih average PIB seperti ini. Dan kita pilih objeknya ini adalah fixed resource. Kita select, lalu apply, oke. Lalu lanjut untuk stat bar di sini. Objeknya sama, yaitu fixed resource. Nah, kita unchecklist semuanya kecuali blok sampai itu. Lalu kita ini oke, apply oke. Nah, jika sudah kita menambahkan dashboard seperti ini, kita sebelum run kita harus mereset terlebih dahulu. Lalu kita klik run. Kita cepatkan saja speednya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nanti kita akan melanjutkan ke hasil dan pembahasan untuk laporan. Sekian, terima kasih. Nah, tadi itu adalah pengaplikasian model studi kasus menggunakan software Flexim. Jadi sini lanjut aja untuk bab 3, yaitu hasil pembahasan. Yang pertama ada model. Jadi adapun model dari simulasi alur produksi coklat pada stasiun kerja packaging di PT Nyoklat menggunakan software Flexim adalah sebagai berikut. Nah, gambar di atas ini menunjukkan layout dari stasiun kerja packaging untuk produk coklat di PT Nyoklat. Terdapat 4 kegiatan yang dilakukan pada stasiun kerja ini, yaitu proses seal yang merupakan proses untuk menghilangkan udara dari kemasan coklat sehingga coklat memiliki ketahanan lebih lama. Lalu ada proses inspeksi yang mana merupakan kegiatan pemeriksaan kecacatan produk. Apabila ada produk yang cacat seperti cacat leleh atau patah, maka coklat ini tidak akan dilanjutkan ke proses berikutnya. Lalu ada proses packing yang merupakan kegiatan produk pengepakan atau pengelompokan produk, di mana pada proses packing ini media pengepakannya adalah palet. Dan yang terakhir adalah proses put away yang merupakan kegiatan penempatan produk akhir ke dalam gudang atau rak. Lalu yang kedua adalah verifikasi dan validasi. Nah, verifikasi sendiri ini apabila model yang telah dibuat kemudian diverifikasi dan terjadi error atau tidak. Jika terjadi error yang muncul itu pada sistem konsol, maka logika dari simulasi yang dibuat ini belum sepenuhnya benar. Model yang mengalami error harus mengulang pembuatan model dari awal simulasi. Hasil running model yang telah dibuat terhadap kondisi stasiun kerja packaging tersebut tidak memunculkan error pada sistem konsol, sehingga model tersebut telah memenuhi tahap verifikasi. Lalu yang selanjutnya adalah validasi. Validasi dilakukan secara statistik dengan menggunakan expert rate. Validitas menyatakan bahwa hasil pengolahan data telah benar atau belum memenuhi persyaratan. Jika hasil yang dihasilkan valid, maka akan lanjut ke tahap berikutnya. Tujuannya adalah untuk membuat data yang konsisten dan akurat sehingga mencegah kehilangan dan kesalahan data selama beraktivitas. Nah, berikut ini adalah hasil validasi pada stasiun kerja packaging dalam proses inspeksi pada produk coklat di PT Nyoklat. Nah, dapat diketahui dari hasil generate distribution yang menunjukkan 3 model distribusi dengan relatif skor paling tinggi, yaitu distribusi beta dengan nilai sebesar 89,52, lalu distribusi Johnson sebesar 83,06, dan distribusi gamma sebesar 80,65. Lalu hasil evaluasi ini menunjukkan indikator good atau baik, sehingga distribusi ini dapat dikatakan valid dan simulasi dapat dilanjutkan. Lalu pada tahap selanjutnya, distribusi beta ini akan dipilih untuk mempresentasikan simulasi karena memiliki relatif skor paling tinggi. Setelah dilakukan pengolahan data, dapat didapatkan nilai distribusi beta sebagai berikut yang akan digunakan sebagai input proses time pada kegiatan inspeksi. Lalu yang ketiga adalah output simulasi. Di sini ada 2 output. Yang pertama adalah dashboard work in process. Di sini untuk gambar di atas ini jumlah pekerjaan yang sedang dilangsung atau banyaknya produk yang masih diproses pada kedatangan produk coklat sumber palet gudang sementara 1 dan gudang sementara 2 ini sebanyak 0. Lalu pada antrian coklat hitam sebanyak 38 dan pada coklat putih sebanyak 331. Pada mesin seal, inspeksi dan rak 2, mesin packaging 1 dan mesin packaging 2 sebanyak 1.
lalu pada hari 1 sebanyak 86. Lalu output yang kedua adalah dashboard statement. Nah, berdasarkan gambar di atas ini, diketahui persentase idle, processing, dan blok pada setiap video source. Nah, pada kedatangan coklat dan sumber palet ini memiliki presentasi blok sebesar 100%, pada mesin seed memiliki presentasi prosesor sebesar 83,21% dan persentase idle sebesar 16,79%. Lalu proses inspeksi memiliki presentase processing sebesar 72,01% dan persentase idle sebesar 27,99%. Untuk mesin packaging 1 memiliki presentase processing sebesar 99,80% dengan persentase idle sebesar 0,20%. Mesin packaging 2 memiliki presentase processing sebesar 97,05% dan persentase idle sebesar 2,95%. Lalu untuk rak 1 dan rak 2 memiliki presentase idle sebesar 100%. Lalu yang keempat adalah analisa output. Nah, berdasarkan output simulasi produksi coklat pada stasiun kerja packaging di PT Nyoklat, diketahui bahwa terdapat produk work in process atau produk yang masih berada pada proses ini jumlah terbanyaknya pada antrian coklat putih sebanyak 331 produk. Nah, pada output simulasi dashboard WIP ini mengacu pada produk yang sedang dalam produksi dan belum selesai. Produk dalam tahap WIP ini bisa berupa bahan mentah yang sedang dalam proses pengolahan, produk setengah jadi, atau produk jadi yang masih perlu diproses lebih lanjut. Sehingga barang tersebut masih harus melalui beberapa proses lagi agar menjadi barang jadi yang siap dikirim ke pelanggan. Hal tersebut tentu akan menimbulkan sebuah permasalahan, yaitu terjadinya penumpukan dan kemacetan atau yang biasa disebut bottleneck. Pada proses tersebut sehingga tidak dapat berjalan optimal dikarenakan keterlambatan oleh keterbatasan kapasitas mesin. Keterbatasan kapasitas mesin ini pada proses produksi menyebabkan permasalahan overload pada sistem produksi. Permasalahan tersebut dapat menyebabkan kerusakan pada mesin yang akan berakibat pada downtime. Nah, downtime ini didefinisikan sebagai waktu suatu sistem atau komponen tidak dapat digunakan atau tidak berada dalam kondisi baik, sehingga dapat dikatakan sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya waktu yang tidak produktif sehingga terjadi sebuah bottleneck. Lalu selain itu, dapat diketahui pula bahwa mesin packaging 1 ini memiliki tingkat produktivitas paling tinggi dengan persentase idle sebesar 0,20% dan persentase processing sebesar 99,80%, di mana hasil tersebut merupakan persentase idle terendah dan persentase processing tertinggi dalam stasiun kerja packaging apabila dibandingkan dengan entitas yang lain. Idle time mengacu pada waktu ketika pekerja atau mesin tidak melakukan tugas atau aktivitas apapun dalam proses produksi. Nah, semakin banyaknya idle time ini, maka semakin banyak kerugian yang terjadi. Selanjutnya, kesimpulan akan dilanjutkan oleh Pak Marsalan. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Adapun kesimpulan dari permasalahan ini adalah mengenai analisa kemacetan atau bottleneck dan produktivitas stasiun kerja packaging produk coklat pada PT Nyoklat, di mana terdapat waktu yang kurang produktif dalam aktivitas stasiun kerja packaging. Untuk melakukan pemecahan masalah penentuan kemacetan dan mengetahui produktivitas stasiun kerja packaging untuk produk coklat pada PT Nyoklat menggunakan bantuan software Flexsim yang akan mengeluarkan output simulasi dari permasalahan model yang diteliti, diantaranya yaitu dashboard work in process yang dapat mengetahui jumlah pekerjaan yang berlangsung atau jumlah produk yang masih berada dalam proses. Output yang kedua adalah dashboard state bar yang menampilkan presentase idle dan proses time dalam bentuk diagram. Dari stasiun kerja packaging dapat diketahui bahwa jumlah produk terbanyak yang masih diproses ada pada antrian coklat putih sebanyak 331 produk, dan diketahui pula bahwa mesin packaging 1 mendapatkan tingkat produktivitas paling tinggi dikarenakan memiliki presentase idle sebesar 0,20% dan presentase processing sebesar 99,80%, di mana hasil tersebut merupakan presentase idle terendah dan presentase processing tertinggi dalam stasiun kerja packaging apabila dibandingkan dengan entitas yang lain. Berdasarkan hasil pengamatan diketahui adanya kemacetan atau bottleneck yang disebabkan oleh keterbatasan kapasitas mesin. Permasalahan tersebut dapat menyebabkan kerusakan pada mesin sehingga terjadi downtime yang berakibat terjadinya bottleneck. Selain itu juga masih ditemukannya waktu
menganggur atau idle time yang paling tinggi terjadi pada rak 1 dan rak 2, yaitu dengan persentase idle sebesar 100%. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa hal yang harus ditindaklanjuti adalah pada proses antrian coklat putih dengan permasalahan keterbatasan kapasitas mesin silk dan mesin inspeksi sehingga terjadi penumpukan atau antrian coklat yang terlalu banyak. Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu ketika melakukan pengukuran waktu untuk stasiun kerja packaging, diharapkan lebih teliti agar hasil output simulasi yang terbentuk dapat menggambarkan kondisi real system. Lalu pada saat pemilihan probabilitas statistik menggunakan Expertfit disarankan lebih diteliti lagi agar pada saat pengujian dan simulasi model pada software Flexim dapat mendapatkan hasil yang valid dan dapat dilakukan sebuah peninjauan kembali layout stasiun kerja packaging, karena penataan layout juga sangat berpengaruh kepada terjadinya bottleneck dan produktivitas suatu aktivitas produksi. Sekian presentasi dari kelompok